Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meli Juwita Nasution dengan NIM 6703183074. Di sini saya akan mendemokan aplikasi proyek akhir saya yang berjudul aplikasi berbasis web untuk pengelolaan penjadwalan perangkat pendukung warga komplek yang berstudi kasus di Komplek Matahari Cigado Regensi Bale Endah, Bandung. Di sini, yang harus dilakukan pertama-tama oleh pengguna ialah login terlebih dahulu. Di sini kita login sebagai admin, di mana seorang admin dapat mengelola seluruh master data dan mengatur jadwal petugas atau perangkat pendukung warga komplek. Alur dari penjadwalan sendiri ialah pertama-tama kita menginputkan shift terlebih dahulu. Di sini kita pilih master data shift, lalu kita klik shift. Lalu untuk menginputkan master data shift kita klik tambah data. Kita masukkan kode shift, lalu kita inputkan namanya, lalu kita pilih waktu kerjanya dari jam mulainya jam berapa hingga jam selesainya jam berapa. Untuk saat ini kita sesuaikan dengan waktu kita saat ini, yaitu dimulai dari jam 20.45 hingga nanti dia selesai bekerjanya itu di jam 21. Dan di sini kita juga menginputkan rentang waktu kehadiran atau rentang waktu untuk perangkat pendukung atau petugas itu tapping. Di sini kita inputkan rentang waktunya dimulai dari jam 20.45 hingga rentang waktunya itu hingga jam 20.50 itu untuk jam masuknya. Dan untuk jam keluarnya sendiri kita inputkan waktu keluarnya itu di jam 21 hingga jam 21.10. Lalu apabila kita telah membuat shift, maka kita selanjutnya menginputkan master data cluster atau rotasi penjadwalan untuk si petugas. Kita inputkan clusternya. Untuk menginputkan cluster kita klik tambah data. Di sini kita inputkan kode cluster terlebih dahulu. Lalu kita inputkan nama clusternya. Lalu kita pilih shift-nya, dimulai dari shift yang saat ini. Lalu kita pilih dia besokannya libur. Ini sesuai dengan rotasi atau penjadwalan yang kita inginkan untuk si petugas ini. Selanjutnya kita bisa menginputkan master data jabatan. Master data jabatan sendiri ialah merupakan kategori petugasnya. Di sini kita menginputkan namanya. Contohnya kita inputkan jabatannya itu sebagai marbot. Lalu kita pilih hak aksesnya itu dia nanti bisa login sebagai admin atau sebagai karyawan. Kita pilih sebagai karyawan. Lalu kita klik simpan. Di setiap tombol aksi ini akan terdapat tombol ubah dan hapus. Tombol ubah ini kita bisa mengubah nama dan hak akses. Lalu apabila kita ingin mengubah, kita klik ubah. Kita ubah jadi keamanan. Kita klik ubah, maka dia akan terubah. Lalu apabila kita ingin menghapus, kita klik hapus, maka dia akan terhapus. Di setiap master data untuk penjadwalan itu kita memiliki tombol aksi, terdapat tombol ubah dan tombol hapus. Selanjutnya kita inputkan master data petugas atau daftar petugasnya. Di sini
sini kita inputkan namanya. Contohnya namanya itu Andre. Lalu kita inputkan nomor RFID-nya dengan cara tapping kartu RFID-nya ke mesin RFID reader, lalu akan segera terbaca. Kita inputkan NIK-nya. Lalu kita inputkan tanggal mulai tugasnya yang berlaku dimulai hari ini. Lalu kita pilih jabatannya dia sebagai apa. Lalu gaji per shift-nya kita inputkan gaji per shift-nya. Lalu kita inputkan nomor teleponnya. Lalu kita inputkan username-nya. Dan begitu juga dengan emailnya. Di sini kita harus memasukkan pakai add, apabila tidak nanti tidak akan ter-save. Lalu kita inputkan passwordnya dan kita inputkan alamatnya. Lalu kita klik tombol simpan, maka data akan berhasil disimpan. Dan untuk mengatur jadwal kerjanya, kita klik tombol aksi, lalu kita ubah ganti jadwal kerja. Nah, di sini kita pilih dia mau mendapatkan klaster yang mana. Di sini kita pilih dia untuk klaster yang CLS atau klaster saat ini. Lalu kita pilih tanggal berlakunya itu tanggal sekarang. Lalu kita klik ubah. Maka secara otomatis nanti si Andre ini jadwalnya itu mengikuti jadwal di klaster saat ini tadi, dimana rotasinya itu dapat kita lihat di penjadwalannya. Kita lihat Andre dimulai dari hari ini. Untuk bulan ini berarti dia mendapat 3 kali masuk sesuai rotasinya. Dan untuk di bulan selanjutnya ini jadwal Andre sesuai dengan yang tadi yang kita inputkan tadi. Lalu di master data petugas tadi kita masih bisa untuk mengubah data karyawan. Contohnya di sini kita klik tombol aktif, lalu kita ubah data karyawan. Kita klik apa yang ingin kita ubah. Apabila tidak ada yang ingin kita ubah, kita tinggal klik tombol silang. Lalu kita juga dapat menonaktifkan karyawan. Jadi nanti si karyawan tidak memiliki hak akses masuk ke halaman tampilannya mereka apabila kita menonaktifkan akunnya. Lalu kita klik OK. Status karyawan berhasil dinonaktifkan. Apabila kita ingin mengaktifkan kembali, maka kita klik tombol aksi lalu kita klik aktifkan. Dan untuk saat ini si Andre telah memasuki jadwal kerjanya atau jadwal shiftnya, maka kita lakukan tapping terlebih dahulu. Kita klik transaksi, kita klik RFID. Kita lihat si Andre. Apabila dia belum masuk jam kerja, maka akan muncul notifikasi Andre belum masuk jam kerja. Karena tadi kita set atau mengatur jam kerja Andre itu dimulai dari jam 20.45. Dan di sini kita juga memiliki transaksi presensi yang berfungsi untuk admin dapat mengelola presensi atau daftar kehadiran para petugas. Di sini admin dapat melihat kehadiran petugas sesuai jadwalnya, apakah petugas hadir sesuai jadwalnya apa tidak. Dan di sini admin dapat mengubah kehadiran petugas. Di sini admin dapat mengubah jadwal kerja petugas. Yang ini shift pagi kita ubah menjadi shift malam. Ubah. Presensinya berhasil diubah. Dan admin juga dapat melakukan absen secara manual apabila petugas
benar-benar hadir tapi lupa melakukan tapping dan dia mempunyai bukti, maka admin dapat mengabsenkan secara manual dengan cara menghadirkannya sesuai jam kerjanya. Contohnya ini kita hadirkan sesuai jam kerjanya. Di saat shift malam kita hadirkan. Nah, ini yang dapat dilakukan oleh admin mengelola transaksi penggajian. Dan transaksi penggajian hanya dapat di-generate itu apabila misalnya untuk bulan Agustus itu akan dapat di-generate pada awal bulan September, atau kita tidak dapat mengenerate penggajian itu di akhir bulan atau di pertengahan bulan. Kita hanya dapat mengenerate penggajian itu setelah bulan yang kita lewatin atau hanya dapat di awal bulan. Jadi kita hanya dapat mengakses atau mengenerate penggajian bulan Agustus itu di awal September, seperti kita membayarkan gaji seperti pada umumnya. Ini saat kita tekan tombol generate, maka akan muncul notifikasi tanggal sekarang belum masuk kalkulasi perhitungan penggajian. Namun apabila telah masuk pada waktunya atau telah pada awal bulan, kita akan dapat melakukan generate penggajian. Maka akan jadi seperti ini apabila kita tekan tombol generate gaji. Apakah Anda yakin melakukan penggajian bulan ini? Lalu kita klik OK. Maka gaji dari para petugas itu akan di-generate atau dikalkulasikan, sehingga muncullah laporan penggajian dan laporan kehadiran petugas. Untuk melihat laporan penggajian petugas, maka kita dapat klik cetak, sehingga kita dapat mencetak slip gaji petugas itu dalam bentuk PDF. Dan kita juga dapat menghasilkan laporan kehadiran petugas atau rangkuman dari kehadiran petugas. Apabila kita ingin melihat detail kehadiran petugas itu, sama kita klik button cetak, sehingga kita dapat mencetak laporan kehadiran petugas dalam bentuk PDF. Dan kita juga dapat menghasilkan jurnal umum seperti ini, lalu buku besar, kita pilih akunnya, contohnya buku besar kas, kita pilih bulannya, lalu kita pilih tahunnya, kita filter, muncul seperti ini. Kita lihat buku besar beban gaji, filter lagi, maka akan muncul seperti ini. Apabila kita ingin mencetak, kita tinggal tekan button cetak. Beginilah tampilan yang dapat dihasilkan apabila kita login sebagai admin. Lalu, apabila kita login sebagai karyawan, maka kita klik tombol login karyawan, akan muncul tampilan login sebagai karyawan seperti ini. Kita masukkan username-nya, kita masukkan passwordnya, nah, kita klik login. Maka tampilan login apabila kita sebagai karyawan seperti ini. Apabila kita sebagai karyawan, kita hanya dapat mengecek daftar kehadiran kita, lalu kita dapat mengecek penjadwalan kita, dan kita dapat mengecek penggajian kita, berapa total gaji kita, berapa total kehadiran kita, seperti itu. Sekian demo aplikasi dari proyek akhir saya. Semoga dapat dipahami dan semoga dapat dimengerti. Maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.